Sudah susah-susah berusaha mewujudkan niatku kembali menjadi wanita, baik-baik, tapi memang berat kurasakan tiap godaan yang datang. Kini aku menjadi SPG dari sebuah produk minuman, dengan harapan bisa melupakan masa kelamku, sebab aku sadar, hidupku tak mungkin akan terus berada di jalur kegelapan. Aku juga ingin hidup normal seperti wanita pada umumnya, punya suami, punya anak, dan punya keluarga yang bahagia lahir batin. Tetapi nampaknya mewujudkan cita-cita dan keinginan itu tak semudah yang kuangankan. Boro-boro dapat suami seperti yang kuimpikan, justru gara-gara dia hidupku makin kehilangan arah dan tujuan awalnya. Nah, bagaimana kisah detailnya? Yuk simak sampai akhir ceritanya. Semoga bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Namaku Vita. Umur 26 tahun. Status janda anak satu. Mantan suamiku emang brengsek. Dia pergi ketika anakku baru berusia 5 bulan. Mungkin salahku juga. Kenal cowok di tempat karaoke, kemudian jatuh cinta dan nikah. Tapi gak masalah. Itulah jalan hidup, dan kesalahan pasti dilakukan setiap orang. Kalau gak pernah salah namanya bukan manusia. Kini usia anakku sudah 2 tahun. Dan untuk menghidupinya, aku kerja sebagai SPG minuman energi. Aku ini anak pertama, otomatis anakku juga cucu pertama dari ortuku. Dan itu yang bikin ortuku sangat sayang sama Deva, nama anakku, dan aku gak perlu cari pengasuh untuk jagain. Karena ibuku yang menjaganya. Untuk menjadi SPG ternyata gak gampang. Gak cukup modal tampang dan penampilan menarik. Tapi juga harus punya mental dan pandai ngomong. Terpenting, punya satu strategi untuk mengambil hati customer. Tapi jujur kukatakan, untuk menjadi seorang SPG yang lurus sangat sulit. Kenapa kata lurus aku kasih tanda petik? Karena kata itu sangat sulit ditemukan dari diri seorang SPG. Maaf, di sini aku pakai kata jarang. Namanya jarang pasti gak semua jelek. Masih ada juga SPG yang lurus, kok. Suatu hari aku merasa putus asa. Seharian keliling-keliling tapi gak ada yang mau beli minumanku. Jangankan satu kerat, sebotol pun gak ada yang beli. Orang-orang yang biasa beli, setiap aku tawarin, jawabannya serupa. Sekali-kali minum air putih lah. Minum gituan terus energinya besar tapi kantongnya mimpes. Sesaat aku sadar, jika saat itu lagi tanggal tua. Aku menganggap hari itu merupakan hari naasku. Entah sudah habis BBM berapa liter, tapi gak dapat ganti. Yang kukhawatirkan bukan masalah gak dapat duit, tapi gak kejar target penjualan. Aku sadar, yang namanya jualan itu ada saatnya sepi. Tapi jika sepinya seperti saat itu, sangat menyakitkan. Merasa usahaku sia-sia. Merasa Tuhan gak menaruh kasihan sama aku. Nah, aku jadi nyalahin Tuhan, gitu kan? Dan jika keadaanku seperti itu, aku selalu saja ingat Pak Johan. Seorang pria keturunan Chinese yang merupakan bos dari sebuah tempat karaoke. Dulu aku pernah jadi PR di sana. Bahkan di situ pula aku kenal mantan suami. Kamu tahu sendiri, anak buahku banyak katanya, waktu itu. Maksudnya, Om, ya, mereka kerja sampai larut malam, jadi butuh stamina. Pas banget kalau konsumsi minumanmu. Sampai di situ pria baya itu diam. Aku malah penasaran. Om Johan mau promosikan produkku ke mereka. Tanyaku dengan nada penuh semangat. Gak perlu aku promosiin.
Tapi setiap hari aku berlangganan dan aku berikan ke mereka. Yang benar, Om, seruku, girang. Kamu tahu tempat usahaku berapa? 3 Om. Jumlah karyawanku berapa? Banyak. Butuh berapa krat minumanmu? Lumayan banyak, Om. Tiap hari aku bisa beli minumanmu. Yang benar, Om. Ya, benar. Tapi apa? Kamu harus mau kalau aku perlukan. Sampai di situ kegembiraanku redup seketika dan semangatku padam. Aku ini sales minuman, bukan sales harga diri. Aku memang pernah kerja sebagai PR, tapi aku sudah mau sadar. Itu makanya aku bela-belain kerja keras seperti ini, gitu kan. Lamunanku buyar. Hari sudah malam. Aku memantapkan hati, mau menemui Pak Johan. Saat itu aku benar-benar telah kehilangan akal lagi. Hidup susah memang bikin keteguhan hati jadi berantakan. Aku langsung meluncur ke sana untuk menemui Pak Johan. Apa boleh buat, jika pada akhirnya aku menerima penawarannya, kuanggap ini masih ada kaitannya dengan bisnis. Dan ada kalanya berbisnis harus bermain kotor, gitu kan. Tapi aku harus kecewa. Pak Johan gak ada di kantornya. Kata karyawannya sudah 2 hari gak ngantor. Kalau ke tempat karaoke gak mungkin. Kalau malam Pak Johan gak pernah ke lapangan. Atau pulang ke Jakarta. Yang paling aneh, Pak Johan gak pernah bagi-bagi ponselnya sama siapapun. Bahkan sama orang kepercayaannya pun gak dikasih. Jadi saat itu aku benar-benar kecewa. Pulang ke rumah hanya membawa badan yang letih saja. Begitu aku sampai di rumah dan baru saja hendak mandi, ponselku bunyi. Tanda telepon masuk. Sejenak aku tercenung, menatap nama yang muncul di layar ponsel. Samsul. Dia itu karyawan Pak Johan yang tadi menemuiku di kantor. Halo Mas. Ada apa ya? Sapaku, ragu. Tadi katanya nyari aku ya. Suara di sana. Ini Om Johan. Tanyaku. Suaranya aku kenal, Lia. Oh walah, kirain Mas Samsul. Apa kamu sudah berubah pikiran? Tanyanya. Bukan berubah pikiran Om. Lah terus. Saya mau jika untuk bersenang-senang saja. Tapi kalau jadi istri kedua Om Johan belum kepikiran. Kamu ini aneh. Ada orang yang mau nawarin sebuah tanggung jawab dan menjanjikan hidup enak malah ditolak. Mendengar itu aku terdiam sejenak. Mikir, apa aku memang aneh ya? Dan sepertinya aku bukan sekedar aneh, tapi juga lucu. Namun, setelah aku pikir ulang, aku gak aneh. Karena aku hanya butuh kerjaku lancar saja. Lagian aku gak mungkin mau nikah sama pria setua itu. Mungkin bagiku miskin gak masalah asal suamiku orang yang aku cintai, kayak gitu kan. Gimana Om? Sesuai kesepakatan awal, saya mau diajak asal Om mau berlangganan minuman saya. Oke, sekarang aku jemput kamu. Siap-siap ya? Iya Om. Aku maunya tiap hari, kata Pak Johan setelah kami bertemu dan sudah siap berlaga. Hah, aku kaget. Lalu kerja saya kapan Om? Kamu gak usah khawatir. Setiap kamu bersamaku, itu sudah kerja. Maksudnya gimana? Tanyaku, memang gak mudeng. Sehari target kamu jual berapa? 10 krat Om. Aku beli 15 krat tiap hari. Yang bener Om. Pak Johan gak jawab, malah meraih satu tanganku dan ditarik untuk diarahkan ke pensil karet yang waktu itu masih mengkeret. Tapi bener ya Om, kataku, ketika dia sudah gak sabar lagi. Ah, kamu kok,
masih mikirin itu. Maaf Om, sehari tadi bener-bener sepi. Pak Johan tahu kecemasan dari sorot mataku. Dia seketika merogoh dompet. Mataku terbelalak kala melihat isi dompet yang tebal penuh kertas merah, gitu kan. Tanpa dihitung lalu dia mengambil separuh dari isi dompet dan disodorkan ke aku. Nih, ambil. Sekarang kerja yang bener dan gak usah ngomongin duit. Nanti moodku hilang malah payah. Baik Om, jawabku girang. Selanjutnya aku mulai melakukan aksi. Aku ingin secepatnya menyudahi dengan melakukan berbagai manuver agar si tua itu segera lega dan ngorok, gitu kan. Tapi di luar dugaan, Pak Johan begitu sulit, alot, dan kokoh. Sampai aku merasa kewalahan dan justru sudah mendahului banjir, bahkan berkali-kali. Om Johan minum apa? Tanyaku, merasa sudah 2 jam belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Ah, minum apa? Ya minum produkmu tadi, cuma sebotol, jawabnya. Masak sih. Aku harus bergaya apa biar Om Johan cepet selesai? Tanyaku. Pria gaek itu gak jawab. Malah dia bergerak cepat, dan aku hanya mengikuti setiap keinginannya. Ternyata masih butuh sejam lagi untuk sampai tujuan akhir. Aku benar-benar dibuat gak berdaya. Ternyata Pak Johan bukan hanya tangguh, tapi bisa jadi gak sama dengan orang normal pada umumnya. Dalam ketidakberdayaanku, aku masih sempat berpikir, bagaimana bisa segera mengakhiri semua ini. Tak ada lagi rasa apapun kecuali rasa jengkel, bahkan seperti mesin kehabisan oli. Sudah kulakukan berbagai cara dan trik, dengan pura-pura terlena, dan bersuara manja, agar ia semakin memompa semangatnya, dan segera mengakhirinya, kayak gitu kan. Pertanyaan muncul dalam benakku, kalau begini caranya, apa aku mampu setiap hari? Padahal dia menghendaki itu. Waduh, aku itu sudah merasa senang. Sudah merasa ketemu jalan hidupku. Aku mau jadi sukses sebagai SPG. Tapi ternyata gak semudah anganku. Ah, hidup memang selalu ditempuh dengan berjuang. Sekalipun cara berjuang yang salah kaprah. Tapi biarlah, akan aku coba jalani. Toh, aku sendiri butuh juga sentuhan. Karena aku janda normal yang masih ingin merasakan syahdunya tarian malam, gitu kan. Selesai.